Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi di modul 3.1 tentang pengambilan nilai kebajikan, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam video kali ini saya akan mengulas koneksi antar materi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Yang pertama yaitu bagaimana keterkaitan filosofi antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pengambilan keputusan atau pemimpin pelajaran ini, bagaimana kaitannya. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menggambarkan ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Yang pertama adalah ing ngarsa sungtulodo, bagaimana guru itu dalam pengambilan keputusan bisa menjadi teladan bagi siswanya, bagi teladan bagi guru sejawatnya, bagi teladan bagi pemimpin di sekolahnya, atau bagai sosok yang bisa dirindukan siapapun, termasuk siswa dalam kategori ini. Yang kedua adalah ing madya mangunkarsa, bagaimana bisa membangun keinginan siswa, menumbuhkan, memberdayakan, menyemangati murid dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Bagaimana guru itu bisa menyemangati dalam hal ini adalah mengambil keputusan atau menentukan situasi atau menentukan suatu kondisi, suatu keputusan yang berpihak pada murid dan tidak sama sekali menyalahi kebijakan universal dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah tuturi handayani, sebagai guru adalah sebagai pemimpin yang bisa mempengaruhi, memelihara, memprovokasi baik atau kebajikan, serta bisa mengarahkan murid dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sangat terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul ini, yaitu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai yang bisa dipertanggungjawabkan, berpihak pada murid, dan sesuai dengan kebajikan universal. Nilai-nilai yang tertanam, nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran, yaitu bagaimana nilai-nilai yang ada ini: keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, bahkan punya integritas tinggi, kasih sayang, rajin. Ada beberapa nilai kebajikan dalam LMS itu dijelaskan bagaimana bisa ada dalam diri kita sebagai pengambil keputusan. Contoh simpel saja, bagaimana kita menentukan keputusan yang ada di kelas, bagaimana media kita yang kita berikan di dalam kelas itu bisa sesuai dengan kebutuhan siswa, bagaimana tindakan-tindakan kita di kelas itu mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam diri seorang guru. Salah satu kegiatan coaching, pertanyaan ketiga, yaitu salah satu kegiatan coaching yaitu bagaimana seorang guru itu bisa mengambil keputusan, mengarah kepada hal-hal yang positif, tentunya berpihak pada murid, yaitu coaching yang dilakukan ini adalah sangat efektif. Kenapa sangat efektif? Karena coaching ini bisa dari proses coaching ini adalah betul-betul menggambarkan alur tirta, yang alur tirta ini sangat sesuai dengan keadaan murid kita, keadaan bahkan dalam tanda kutip bagaimana kita pengen tahu, bagaimana kita ingin tahu keadaan bawahan kita kalau kita seorang pemimpin, bagaimana kita tahu keadaan murid kita jika kita pemimpin pembelajaran, sehingga identifikasi masalah dengan menggunakan alur tirta ini sangat sesuai untuk proses coaching ini. Dalam kesimpulannya, proses coaching ini sangat membantu seorang guru, sangat membantu seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan, dalam menentukan keputusan. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua adalah sesuai dengan kebajikan universal, yang ketiga bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan selanjutnya, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional, apakah terkait dalam soal pengambilan keputusan berbasis masalah terutama dalam masalah dilema etika? Kalau tentunya bujukan moral tidak ya. Dalam dilema etika ini guru dihadapkan dua hal yang sama-sama benar. Bagaimana kondisi sosial emosional seorang guru ini dipertaruhkan antara hal yang sama-sama benar.
tapi tetap kita 3 dalam paradigma juga ada 4, terus 3 hal-hal yang mendasari pengambilan keputusan ini juga harus diperhatikan. Inti dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid sesuai nilai kebajikan universal dan bisa dipertanggungjawabkan. 3-tiganya sudah dipenuhi, tentunya didukung oleh sosial emosional dari seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran atau seorang pemimpin sebagai pemimpin manajemen sekolah dan lain-lain. Pembahasan studi kasus masalah moral dan etika memerlukan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial dan keterampilan. Ini mendasari langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam LMS, yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka jika keputusan itu tidak bertentangan dengan moral dan norma etika yang berlaku, maka nilai-nilai itu bisa dimasukkan dilema etika. Jika sedikit saja melanggar aturan norma etika yang ada, atau rule, aturan, atau hukum, maka itu bukan termasuk dilema etika, dan itu tidak bisa dimasukkan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan universal. Kenapa? Karena sudah melanggar, itu jelas salah. Siapapun yang melihat ini pasti itu akan mengarah, tidak akan dikomentari dilema mana yang akan saya pilih, karena tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak sama sekali ada pertimbangan saya milih yang mana berdasarkan paradigma pengambilan keputusan yang 4 itu. Pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, itu sangat dijunjung tinggi dalam sebuah instansi. Terutama jika sedikit saja salah mengambil keputusan, tidak berbasis 3 hal tadi, berpihak pada murid, sesuai nilai kebajikan universal, bahkan keputusan yang diambil itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali, maka terciptanya lingkungan yang ideal, aman, nyaman, bahkan tertib, itu sangat jauh dari kata itu. Kenapa? Karena pengambilan keputusannya tidak dilandasi itu. Bagaimana tidak kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, bagaimana tidak ada diskusi sebelumnya, diputuskan sebelah pihak, sehingga tidak akan bisa dimufakati atau disepakati secara bersama. Dalam mengambil pertanyaan selanjutnya, dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi, tentunya tantangan ini sangat banyak, terutama jika dilema etika. Dilema etika itu contoh sedikit saja. Di sekolah kami ada teman-teman yang ikut program pramuka. Bagaimana teman-teman yang bergabung dalam pramuka inti sekolah ini sering kali latihan demi mengharumkan nama sekolah. Di sisi lain ada dilema etika, yaitu mereka sering meninggalkan pelajaran. Sehingga saya sebagai guru, jika ada siswa yang terkait posisi dilema etika ini, bagaimana? Tentunya saya sebagai guru tidak serta-merta menentukan siswa ini langsung saya pukul rata persis dengan siswa selayaknya. Karena mereka mengharumkan nama sekolah, mereka meninggalkan pelajaran itu berlandaskan ingin menorehkan prestasi di dalam bidang pramuka inti sekolah. Beberapa event sering terjadi, beberapa dilema etika sering saya hadapi dan saya temui di kasus ini. Maka saya harus memikirkan 3, termasuk yang pertama adalah berpihak pada murid, sama sekali tidak merugikan, sehingga hasil musyawarah dengan wakil sekolah bidang kurikulum yaitu tetap harus memenuhi tugas dan tidak serta-merta streng atau sama persis dengan tugas-tugas teman-teman yang lain yang tidak ikut program pramuka inti. Dalam arti guru dituntut untuk meluaskan atau menurunkan grade-nya, memberikan kelonggaran tenggat waktu, dan tidak menyamakan bobot dari tugas teman-teman pramuka inti. Ini adalah satu contoh real dalam kasus dilema etika yang sudah nyata-nyata terjadi di sekolah kami. Selanjutnya, segala keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Tentu, bagaimana keputusan kita bisa berpihak pada murid itu adalah satu-satunya impian
dari semua keputusan yang ada. Kenapa? Karena filosofi Ki Hajar Dewantara di awal modul itu mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menghamba kepada murid, bagaimana kita bisa menuntun kodrat murid sesuai zaman dan alamnya, sehingga tidak sama sekali memberatkan murid. Bisa dengan cara mengakomodasi kebutuhan mereka di pembelajarannya sesuai dengan diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, keputusan yang saya buat dalam menentukan keputusan yang saya contoh ya media, bagaimana teman-teman jurusan ini menghadapi pelajaran saya, tentunya saya tidak sama ratakan. Di kelas ini saya menggunakan media auditori, di kelas ini saya menggunakan media konvensional. Itu saya yang memikirkan, menggambar, atau bahkan merumuskan keadaan mereka masing-masing. Tidak semua dipukul rata, sebagaimana kebutuhan mereka itu tidak pernah diperhatikan oleh seorang guru. Pentingnya penguasaan dan pemahaman pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran juga harus mengemban tugas mulia ini. Guru harus memahami berbagai hal, termasuk dalam pengambilan keputusan. 9 hal ini harus diperhatikan. Bagaimana guru itu bisa melangkah, bagaimana guru itu bisa menguji dan menvalidasi 9 langkah pengambilan keputusan ini apakah sesuai. Termasuk diantara yaitu mengadakan trilema pilihan. Jadi pilihan yang disodorkan seorang guru setelah mengambilan keputusan dan ditinjau ulang di posisi nomor 9 langkah itu, termasuk 4 paradigma pengambilan keputusan, termasuk 3 prinsip pengambilan keputusan. 9 langkah itu harus diperhatikan betul-betul. Bagaimana individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, jangka pendek melawan jangka panjang, dan lain-lain. Terutama dalam modul ini adalah beberapa hal yang saya rasakan adalah 3 prinsip pengambilan keputusan: berbasis aturan, berbasis rasa kasihan, dan berbasis satunya itu berbasis hasil akhir. 4 paradigma yaitu individu melawan kelompok atau masyarakat, keadilan dan kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma dalam pengambilan keputusan atau dilema etika, dan 9 langkah pengujian. Tentunya semua harus diperhatikan secara matang dan dalam. Dalam posisi refleksi saya sebelum memperoleh modul ini, sejauh mana pemahaman saya tentang pengambilan keputusan, tentunya hal ini sudah kita lakukan secara bersama sebagai guru. Tapi kita tidak pernah tahu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan itu baru tergambar adalah setelah mempelajari modul ini. Sebelum saya mempelajari, mungkin dari beberapa paradigma, beberapa prinsip pengambilan keputusan, dan beberapa 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sudah kita lakukan. Tapi betapa pentingnya modul ini menyadarkan kita semua sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai calon pemimpin manajemen sekolah, bisa tergambar dengan gamblang, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sehingga satu-satunya harapan kita adalah semua keputusan yang kita ambil berlandaskan teori, berlandaskan kebutuhan pada murid, berlandaskan nilai kebajikan yang secara universal diterima oleh siapapun dan bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan modul ini sangat berharga, modul ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai calon pemimpin manajemen sekolah, dan penentu kebijakan, penentu keputusan yang berbasis
nilai kebajikan. Terima kasih, saya Muhammad Rizalul Furqon, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.